Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Kholik dengan NIM G21119000108. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum 2 mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Pada praktikum ini saya menggunakan Microsoft Office Project dengan berdasarkan modul praktikum 2 task assignment. Oke, mula-mula kita buka terlebih dahulu project yang kemarin. Project yang kemarin itu adalah keamanan atau security. Kita buka dulu, lalu masukkan passwordnya. Oke, project sudah terbuka. Di sini belum ada apa-apa ya. Kemudian saya akan memasukkan data sebuah proyek, yaitu proyek kalkulator, atau contohnya adalah proyek kalkulator dengan pembagian tugas seperti berikut. Kita isi terlebih dahulu task name, pengumpulan data, kemudian wawancara, survei, evaluasi pengumpulan, tahap analisis. Untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah ada datanya, tinggal buka aja. Tinggal saya copy, kemudian paste. Oke. Setelah datanya dipaste, nanti munculnya nggak langsung begini, tapi ada satu proses supaya dapat seperti bab atau seperti subbab, dengan cara wawancara. Di sini mulai wawancara sampai evaluasi pengumpulan. Kita cukup klik wawancara di sini, kemudian kita tekan shift sampai ke evaluasi pengumpulan. Kemudian kita ke schedule, kita ke tab atau insert task, atau bisa dengan Alt shift right. Maka akan terjadi subbab seperti ini. Oke, untuk yang kedua, desain sketsa sampai sini, Alt shift right, Alt shift right, Alt shift right. Kemudian tahap penguji, tab release, mana tab release, Alt shift right, Alt shift right. Oke, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita berlanjut ke durasi. Oh ya, untuk task name ini kalau semisal ada kesalahan dalam mengedit atau menulis, kita cukup klik saja di bagian sini, semisal evaluasi pengumpulan.
ternyata kok salah, kita bisa klik di sini kemudian kita benarkan. Ada juga cara lain dengan klik 2 kali, maka akan tampil seperti ini, tag information. Kita bisa mengisi di sini, kemudian start, finish juga bisa, durasi pun juga bisa. Kemudian untuk durasi di sini 25 hari. Bentar. Dari start sampai ke finish. Durasi ini adalah jangka waktu pengerjaan dari suatu project. Kemudian start, kapan project itu dimulai. Kemudian finish juga. Finish berarti project itu kapan selesai. Sini Sunday 18 sampai 20, kita copy saja. Aduh, kita copy, kita pastekan. Kemudian finishnya Thursday, kita pastekan di sini. Lihat, saat saya menekan enter atau mengklik di tabel bawahnya, maka durasi akan otomatis terbentuk. Lihat, 24 hari, 25 harusnya ini. Bentar, ada yang salah. Thursday 19. Durasinya itu 25. Oke. Kemudian Sunday, atau mungkin juga bisa seperti ini. Semisal startnya itu sama dengan ini, hari ini today, atau mungkin samain aja yang atas. Kita bisa coba klik aja di durasi, misal 10 hari. Kita klik 10 hari, maka finish akan otomatis terbentuk. Saturday ke 1. Bentar, ini kok ada yang salah. Untuk mempersingkat, saya copy saja yang udah tak buat tadi, start dan finishnya. Oke, baik, datanya sudah diinput, kemudian dirapikan terlebih dulu. Untuk start dan finish sudah, kemudian lanjut kepada prosedur predecessor. Predecessor itu secara ringkasnya seperti ini. Semisal project wawancara, survei ini. Project survei ini dikerjakan apabila wawancara sudah selesai. Kemudian project semisal kalau seperti itu namanya adalah finish to start. Predecessor itu sendiri ada 4. Itu adalah finish to start seperti yang tadi, kemudian start to start itu secara bersamaan. Kalau di sini contohnya
ada nggak ya? Nggak ada ya. Start to start itu sama. Oh, nggak ada. Kemudian finish to finish itu artinya suatu task harus selesai dengan waktu yang bersamaan. Kemudian start to finish itu berarti task atau project dimulai hingga selesai. Kemudian juga ada like time, itu adalah penambahan waktu. Misal lebih dari 1 hari tambahan waktu atau berapa. Kemudian lead time itu untuk mempercepat projectnya, mungkin kena deadline atau mungkin klien pengen lebih cepat dan sebagainya. Oke, kemudian masuk ke pengisiannya. Untuk survei itu mana survei? Nah, ini survei itu 2, evaluasi pengumpulan itu ketiga, tahap analisis masuk ke pertama sama dengan yang atas. Kemudian tahap desain itu 5, kemudian 7, 8, 6, 11, 12, 13, masuk ke fase beta itu 16, fase final 17, evaluasi 18. Oke, tahap rilis masuk ke 15, kemudian 21 untuk rilis dokumen, evaluasi rilis 22, dan tahap evaluasi 20. Oke, kemudian masuk ke bagian timeline secara grafiknya. Timeline secara grafiknya itu seperti ini. Timeline ini dibuat secara otomatis dari Microsoft-nya sendiri saat kita menginputkan start dan finish. Sebagai contoh ini, di sini ada survei. Setelah survei dilakukan, maka ada task evaluasi pengumpulan. Di sini juga ada tanda panahnya. Setelah wawancara, kemudian tahap analisis dan macam-macam menurut bagaimana yang sudah diatur tadi. Ini namanya prosedur. Aduh. Oh iya, tadi untuk mengganti atau salah dan sebagainya. Kemudian, wah kok warnanya kurang atau mungkin kurang menarik, bisa nggak dirubah? Tentu bisa. Kita klik aja di sini, bagian sini klik. Kemudian kita ke Gantt chart format, kita coba ke warna yang lain. Misal ini, ungu dan pink, serta ada kuningnya. Oke, dari pengisian task name sudah, durasi juga sudah, start finish juga sudah, decisor juga sudah, kemudian yang terakhir timeline dan cara mengganti format dari timeline chartnya. Untuk
materi praktikum kedua cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.